Jadi madkhal ini adalah muqaddimah. Jadi sebelum lebih dalam kita membahas masalah fikih ini, harus ada pintu masuknya. Karena ketika kita masuk dalam bab fikih, seolah-olah nanti kita akan masuk seperti masuk dalam samudra yang sangat luas ya. Di sana ada pandangan para ulama, khilaf para ulama. Karena itu ada muqaddimah sebagai pintu masuk, sehingga kita coba masuk secara perlahan-lahan, tahap demi tahap, sehingga kita betul-betul memahami di mana kedudukan fikih itu sebenarnya. Kita awali dengan pemberian makna fikih. Apa itu fikih? Selalu dalam bahasa Arab itu ada dua pendekatan kalau memberikan definisi atau makna. Pertama ada makna secara bahasa, kalau kita buka kamus, apa itu makna fikih, kira-kira begitu secara bahasa. Tapi ada juga nanti fikih yang dimaksud adalah makna istilah. Maksudnya kalau disebutkan fikih itu udah menjadi sebuah istilah, ya. Apa maksud ketika dikatakan menjadi sebuah istilah? Jadi itu ada dua. Yang pertama, fikih itu dikatakan secara bahasa adalah al-fahmu, paham ya. Kita mungkin banyak mendengar judul buku, misalnya Fiqhu As-Sirah, ya, fikih As-Sirah. Ternyata kalau kita baca buku fikih sirah itu nggak ada buku fikihnya. Dikira nggak ada kandungan fikih di dalamnya. Nah itu maksudnya fiqhu sirah itu adalah bagaimana kita memahami sirah. Itu maksudnya. Ya. Kemudian adapun dalilnya bahwa fikih itu maksudnya adalah pemahaman, itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Kenapa kaum itu ya tidak memahami, hampir saja tidak memahami apa yang dibicarakan. Jadi yafqahuna di sini itu yafhamuna, ya, memahami, bukan arti fikih secara istilah, tapi yafqahun artinya memahami. Sama seperti dalam surah Al-Isra ayat 44, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak faham tasbih mereka. Maksudnya itu pokok-pokok langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, burung-burung juga, tapi kalian, kata Allah, tidak faham tentang tasbih mereka. Kemudian dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga yang menerangkan tentang makna fikih itu adalah faham. Nabi pernah mengatakan, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah. Jadi kalau orang khutbah itu jangan panjang-panjang, tapi sholatnya dipanjangkan. Itu adalah ma'innatun min fiqhihi. Ma'innah itu adalah sebagai tanda tentang kefahaman seseorang. Itulah makna fikih secara bahasa, yaitu artinya faham. Adapun makna fikih secara istilah itu ada dua maksud. Jadi kalau kita dengar nanti fikih secara istilah itu ada dua maksud. Pertama adalah bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallafin dan perkataan mereka. Perbuatan kita orang Islam ini namanya mukallaf, ya, orang yang sudah dibebani hukum. Nanti ada hukum perbuatannya itu wajib misalnya, hukum perbuatannya itu sunnah, haram, makruh, mubah.
Bagaimana kita mengetahui bahwa perbuatan itu hukumnya haram, perbuatan itu hukumnya makruh, wajib, sunnah, mubah? Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Itulah yang disebut dengan fikih. Dengan merujuk kepada nanti teks-teks Al-Quran, nas-nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah yang dimaksud dengan apa? Dengan fikih. Bagaimana kita mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang perbuatan manusia, yaitu orang-orang mukallafin. Mukallaf di sini adalah orang muslim balik berakal, dikatakan dia mukallaf. Jadi perbuatan kita yang mukallaf ini ada hukumnya. Nah, bagaimana kita mengetahui hukumnya, itulah yang dibahas dalam masalah fikih. Seperti ya, bagaimana kita mengetahui misalnya niat dalam berwudu? Kalau kita berwudu ada niatnya dan niatnya adalah wajib. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa hukum wudu itu adalah wajib? Tentu kita merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kata Nabi bahwa segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu mestilah ada niatnya. Kalau berwudu mesti ada niatnya. Jadi dari mana kita mengetahui bahwa niat itu adalah wajib ketika kita berwudu? Ya, kita merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pekerjaan bidang fikih. Ya, perbuatan mukallaf. Mukallaf ini adalah orang Islam yang sudah balik, yang berakal. Perbuatan dia seperti berwudu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ketika dia berwudu dia harus berniat? Bagaimana kita mengetahui niat itu hukumnya wajib? Adalah dengan merujuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, kalau berpuasa, orang berpuasa dia wajib niat di malam harinya, ya kan? Nah, kalau dia tidak niat, maka puasanya tidak sah. Kalau puasa yang wajib, ya. Dari mana kita mengetahui bahwa kalau besok kita berpuasa, puasa Ramadan, malam ini kita wajib berniat? Bagaimana kita mengetahui hukum, ya, bahwa niat di malam puasa itu adalah wajib? Dengan merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kata Nabi, malam yubayyit as-siyam, barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa qabla al-fajri, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Ini puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunnah, boleh dia berniat setelah terbit fajar, sebelum tergelincir matahari, dengan syarat dia belum makan dan minum, atau belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya, seperti merokok misalnya. Baik. Kemudian bagaimana kita mengetahui sholat witir itu hukumnya sunnah? Bagaimana kita mengetahui witir itu hukumnya sunnah, bukan wajib? Bagaimana? Itu dengan merujuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang semua yang fardu, ibadah-ibadah yang fardu. Diterangkan oleh Nabi, yang fardu itu adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, zakat, haji, ya, dan seterusnya. Semua diterangkan Nabi. Kemudian orang Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, adakah kewajiban yang lain selain yang sudah disebutkan tadi? Kata Nabi, la, enggak ada, illa an tatawwa'a, kecuali jika engkau ingin melakukan yang sunnah. Nah, dari sinilah kemudian dapat diketahui bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam bagian yang wajib
yang sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lagi contohnya, salat setelah asar hukumnya makruh, ya. Salat setelah asar hukumnya makruh, karena itu tidak ada salat sunat setelah asar, nggak ada. Dari mana kita mengetahui bahwa salat setelah asar itu hukumnya makruh? Ya, tentu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah itu melarang, ya, salat setelah salat asar. Memang ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti terbenamnya matahari. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian menyapu sebahagian kepala, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i, karena kitab ini kitab mazhab Syafi'i, ya. Menyapu sebahagian kepala ini merupakan rukun wudhu wajib. Kalau kita tidak sapu kepala kita, ya, menyapu kepala, maka wudhu kita tidak sah. Nah, apa dalilnya? Nah, kita merujuk kepada Al-Quran, kita carilah ayat Quran ataupun hadis Nabi. Di sini kita jumpa ayat Quran dalam surah An-Nisa nih, ya. Wamsahu dalam surah Al-Maidah. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum artinya sapulah kepala kalian, ya. Jadi jelas nas Al-Qur'annya jelas menyebutkan perintah untuk menyapu kepala. Nah, perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Nah, jadi sekali lagi bidang fikih itu mencari apa hukum, ya, apa hukumnya. Dalam menentukan hukumnya ini rujuknya kemana? Rujuknya kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian yang kedua adalah kalau disebut dengan fikih secara istilah, kalau tadi berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, muslim yang balik dan berakal, sementara bagian yang kedua ini adalah bahwa ketika disebutkan fikih itu artinya adalah berbicara tentang hukum-hukum itu sendiri, ya, hukum haram, hukum makruh, ya, mubah dan seterusnya, ya. Apa hukum berwudu, apa hukum salat, apa hukum jual beli, apa hukum menikah, ya, menyusui dan jihad serta perang. Nah, apa hukum-hukum ini semuanya itu adalah juga bagian daripada pembahasan fikih. Jadi fikih ini ceritanya adalah masalah hukum. Oke, selesai ya. Itu bagian pertama. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Apa hubungan fikih dengan akidah? Ada enggak? Bahwa Islam itu terdiri dari akidah, syariat dan akhlak, ya. Syariat itu kalau kita katakan dalam pandangan sebagian ulama disebutkan fikih, ya, yang berkaitan dengan ibadah. Nah, apa hukum yang kita sudah sebutkan tadi pemahamannya seperti itu dengan akidah. Nah, disinilah letak keistimewaan fikih, ya, bahwa ada hubungan antara fikih dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba kita lihat, ya, yang dikatakan para ulama, di mana letak hubungannya itu, ya, antara akidah dengan fikih. Kata para ulama, ya, li'anna aqidatal iman billahi subhanahu wa ta'ala hiya allati taj'al al-muslim mutamassikan bi ahkamiddin. Jadi yang membuat orang, ya, komitmen dengan seluruh apa yang diperintahkan Allah seperti tadi salat, puasa, haji, umrah dan lain-lain, ya. Apa yang membuat orang komitmen untuk melakukan itu adalah karena ada dorongan keimanan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat kuat sekali antara iman, keyakinan dengan fikih, ya. Kenapa kuat sekali? Dikatakan di sini karena orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia merasakan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ini haram, ya, tentu dia tidak akan memperhatikan itu, ya. Sama semua bagi dia. Ini bagi orang-orang yang tidak punya iman. Yang haram pun diembatnya, dimakannya, ya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kita hanya mengkonsumsi, ya, hal-hal yang halal atau melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah dan menghindari hal-hal yang haram? Kenapa? Karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kita lihat dalil dalam Quran yang menunjukkan ikatan iman dengan fikih, ya. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melaksanakan sholat. Coba di sini. Yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melakukan sholat. Allah tidak katakan ya ayuhan nas, wahai manusia, ya. Tapi yang Allah panggil adalah orang yang beriman. Artinya hanya orang yang punya iman yang akan terpanggil untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya iman, dia tidak akan ada rasa panggilan untuk melaksanakan perintah Allah. Berikutnya dalam surah An-Naml ayat 3, ya. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakat, yang mengeluarkan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan kehidupan akhirat. Keimanan akan kehidupan akhirat itu Allah ikat dengan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi kuat sekali antara keimanan, akidah dengan salat juga zakat. Hanya orang yang yakin akan kehidupan, adanya kehidupan akhirat, ya, yang kemudian dia rajin untuk melaksanakan salat, dia tidak akan tinggalkan, dia akan keluarkan zakat, ya. Kenapa? Karena dia punya iman. Kemudian dan seterusnya, ini saya ringkas saja, ya. Contoh lagi dalam puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Nah, puasa ini, ya, amal manusia, tapi Allah ikat dengan keimanan, dan di ujungnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Jadi seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh manusia ini sesungguhnya itu kalau semakin banyak dilakukan, itu akan memperkuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya sangat kuat sekali. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun Allah menyebutkan sifat-sifat yang terpuji yang menjadi hiasan bagi seorang muslim dan diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berhak dia untuk masuk surga. Tapi Allah ikat seluruhnya dengan amal ibadah. Contohnya, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, jika mereka salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan segala yang sia-sia. Waliz zakati walladzina hum liz zakati fa'ilun, ya, yang menunaikan zakat, dan seterusnya. Allah ikat dengan keimanan. Dan terakhir Allah sebut ulaika hum alwarithun alladzina yarithunal firdausa
hum fiha khalidun. Ini kan cerita tentang akhirat, ya. Di awalnya cerita tentang keimanan, di tengahnya cerita tentang seluruh amal ibadah, dan di ujungnya cerita tentang akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkaskan, ya. Seterusnya adalah contoh tadi perintah, sekarang apa yang Allah haramkan, ya. Tengok. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba. Jadi makan riba merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ikat dengan keimanan. Jadi kuat sekali hubungan antara fikih, ya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum-hukum Islam ini, ya, itu bukanlah hanya sekedar dia sebuah undang-undang yang tidak ada tidak ada rasa gitu, ya. Tidak seperti itu. Jadi hukum Islam ini adalah hukum Allah tapi dikaitkan dengan keimanan, ya. Dikaitkan dengan keyakinan. Baik. Seterusnya, fikih ini, ya, dia mencakupi seluruh sisi kehidupan manusia. Lengkap sekali. Ketika kita bicara fikih, artinya kita bicara tentang seluruh sisi yang diperlukan oleh manusia dalam hidup ini, ya. Oke. Apa contohnya? Ya, contohnya ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan ibadah. Fikih itu pertama kaitannya tentang ibadah, seperti berwudu, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Itu bahagian ibadah, ya. Sebelumnya nanti ada bahagian bersuci. Ya, wudu itu bahagian bersuci, ya. Nanti makanya dalam susunan kitab fikih nanti ada diawali dengan kitabut thaharah, kitab bersuci. Bersuci itu bagaimana kita berwudu, air yang macam mana yang kita gunakan, bagaimana kita membersihkan dari najis dan sebagainya. Itu dibahas, ya, dalam bab bersuci. Baru nanti kitabus shalah, ya, kitab membahas tentang salat, baru kitabus shiyam membahas puasa, zakat, haji. Semuanya ini adalah berkaitan tentang ibadah. Itu bahagian pertama dari pembahasan fikih. Fikih juga membahas masalah keluarga, ya. Pernikahan, ya. Itu dibahas dalam fikih. Talak dibahas dalam fikih. Masalah keturunan, ya, menyusui, memberikan nafkah, wajib ke atas suami memberikan nafkah, masalah waris dan sebagainya, ya, ini masuk dalam pembahasan fikih yang disebut dengan istilah al-ahwal asy-syakhsiyah, ya. Kemudian fikih juga berkaitan bahasanya tentang masalah muamalah, jual beli, ya, gadaian, sewa menyewa, ya, dan seterusnya, ya, bab muamalat. Ini masuk dalam pembahasan fikih. Kemudian fikih juga berkaitan tentang masalah pemerintah, di mana pemerintah wajib menegakkan keadilan, ya, dan menghapus kezaliman. Kewajiban mereka untuk melaksanakan itu semuanya. Dan ini disebut dengan siasah asy-syar'iyyah. Ada lagi pembahasan fikih yang berkaitan tentang masalah jinayah, ya. Ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang minum minuman keras, ya. Ini bab jinayah. Ini ada hukumannya. Kemudian juga fikih ini membahas masalah hubungan antar negara, ya. Itu dibahas dalam masalah fikih.
dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak aman bagaimana, ya, itu dibahas. Dan fikih juga membahas tentang masalah akhlak, ya, adab. Nah, jadi luas sekali cakupan bahasan tentang masalah fikih, ya. Begitulah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sudah, ya, tadi bahagian istilah. Yang kedua tadi hubungan antara keimanan dengan fikih, ya, akidah dengan fikih. Yang ketiga adalah cakupan fikih, ya, bahasan fikih yang begitu luas. Dan yang berikutnya adalah landasan fikih ini, landasan syariat Islam ini sesungguhnya adalah al-yusru, untuk memberikan kemudahan, wa raf'u al-haraj, dan mengangkat kesulitan. Ya, syariat ini itu landasannya adalah memberikan kemudahan. Itu ciri khas, ya, fikih. Ciri khas syariat Islam. Nah, contoh, ya, yang disebut di sini, ya. Contoh, ya. Ini pertama dalil, ya, dalil dalam Quran bahwa syariat Islam ini dilandasi dengan landasan kemudahan. Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kepada kalian, ke atas kalian dalam masalah agama ini kesukaran. Enggak ada. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak inginkan kesukaran untuk kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuatu beban kecuali beban itu mampu dipikul oleh seseorang tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Jadi prinsipnya agama ini mudah. Cuman masalahnya kita tidak boleh memudah-mudahkan. Itu nggak boleh. Memudah-mudahkan itu nggak boleh. Ya. Dia menyepelekan, itu nggak boleh. Tapi bahwa agama ini mudah, betul. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa Islam ini memberikan kemudahan. Contoh pertama adalah sholat. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dibolehkan duduk. Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati, jika kalian tidak mampu berdiri, hendaklah kalian duduk. Ya. Duduk. Kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Fa illam yastati, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambi. Kalau tak mampu duduk, maka ya boleh kemudian berbaring. Itu kemudahan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ya. Salat yang 4 rakaat itu boleh kita jamak, ya. Jadi 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, kita musafir. Kalau kita misalnya nanti sholat zuhur sekarang, asar nanti, takut di perjalanan nggak bisa kita lakukan, maka dibolehkan digabung di awal. Atau diakhirkan. Bahkan juga boleh diqashar sekali. Ya, jamak dan qashar. Jamak dan qashar ini merupakan kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, jika kalian musafir, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar salat. Bahkan jamak qashar sekalipun boleh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asri
adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menggabungkan, artinya jamak di sini, menjamak antara sholat zuhur dan asar. Idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Ya. Jadi kalau di awal itu dilakukan Nabi, ya, di awal zuhur dengan asar, ya. Ini mau berangkat dilakukan di awal. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya, dan juga Rasulullah menjamak antara maghrib dengan isya. Ya. Itu ketika sedang dalam perjalanan, ya. Nah, selesai sudah bagian yang keempat, bahwa agama Islam ini adalah dibangun atas dasar yusrun, kemudahan, waraf'ul haraj, dan mengangkat kesukaran. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah masadir al-fiqhi al-islami. Fikih ini apa landasannya? Ya. Secara ringkas, ya, landasannya ada 4. Pertama, Al-Quran. Jadi kita membahas fikih ini nggak bisa ikut akal kita, ya, menetapkan hukum. Saya rasa hukumnya haram ini, saya rasa hukumnya makruh, saya rasa hukumnya mubah, nggak bisa, ya. Mesti ada referensinya. Kemana kita merujuk? Ya, pertama adalah Al-Quran. Harus rujuk pertama Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, kita rujuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah. Kemudian ijma, para sahabat kemudian sepakat, ya, atas satu hukum, maka wajib kita ikut. Kemudian kias ini contohnya adalah minum-minuman keras, ya, yang tidak sama seperti dulu. Nah, nanti dikiaskan. Nanti secara luas nanti akan kita jelaskan bagaimana kias, ya. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an ini jelas, ya, wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan petunjuk kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya. Ini Al-Qur'an adalah rujukan pertama, ya. Jadi kalau ada masalah yang terjadi sekarang ini, ya, sesuatu yang terjadi sekarang, bagaimana kita menjawabnya? Apa hukumnya? Maka harus rujuk dulu kepada Al-Quran Al-Karim, ya. Tentu yang rujuk ini bukan kita, bukan semua orang, ya. Tentu para ulama yang punya alat, ya. Punya alat di sini artinya dia punya kepakaran, ya, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sehingga kemudian bisa mengeluarkan hukum bahwa ini hukumnya haram atau halal, misalnya, kira begitu. Nggak semua orang kemudian dia rujuk Quran, ya. Kalau orang yang tidak paham bahasa Arab, macam mana dia bisa kemudian merujuk kepada Al-Quran? Nah, contoh di sini. Kalau misalnya kita ditanya tentang masalah apa hukum al-khamar, minuman keras, al-qimar, judi, ya, ta'zimu al-ahjar, mengagungkan batu, al-istiqsam bil azlam, mengundi nasib, ya, orang cabut, ya, mengundi nasib tuh. Kalau orang dulu mau pergi, dia cabut panah. Kalau dicabut panah itu pergi, dia pergi. Kalau dicabut panah tidak pergi, dia tidak pergi, ya. Kalau cabut ulang lagi, dia ulang lagi. Apa hukumnya? Maka kita harus rujuk kepada Al-Quran. Ketika kita rujuk kepada Al-Quran, ternyata ada. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, judi, wal ansab, ya, wal azlam, ini berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah najis, ya, min amalis syaitan, daripada perbuatan syaitan, fajtanibuhu, tengok di sini, maka hendaklah kalian jauhi. Perintah untuk menjauhi itu menunjukkan
bahwa khamar, maisir, ansab, azlam, minuman keras, judi, mengundi nasib, ya, itu hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena Allah perintahkan di sini untuk menjauhi. Nah, itu maksudnya. Di sini nggak disebut ada perkataan haram, tapi yang ada perintah apa? Menjauhi, fajtanibuhu, hendaklah kalian jauhi. Para ulama kemudian mengatakan perintah untuk menjauhi ini maksudnya adalah haram. Jangan dekat. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Oke, itu contoh. Kalau ditanya tentang jual beli, tentang riba, ya, apa hukum jual beli, apa hukum riba? Maka ketika rujuk kepada Al-Quran Al-Karim, Allah mengatakan ahallallahu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, itu jelas. Di sini ada perkataan halal, ada perkataan haram. Jelas ya? Maka jual beli hukumnya halal, riba hukumnya haram. Nah, itu sumber. Ya, yang pertama adalah Al-Quran. Kalau ditanya apa hukum tentang hijab? Hijab bagi wanita, wajib apa tidak? Yang mungkin sebagian orang ini jadi perdebatan. Ya. Maka kalau kita rujuk kepada surah An-Nur ayat 31 ada. Wala yubdina zinatahun, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan di sini adalah aurat. Nggak boleh wanita menampakkan auratnya. Illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa nampak, wajah dan kedua telapak tangan dalam tafsiran para ulama. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka ya yadribna itu menutup ya bi khumurihinna, tutup kepala, itu bagian kepala ditutup ya sampai ke bawah. Ya, jilbab lah. Nah, ini kewajiban memakai jilbab ada dalam Al-Quran. Ya, hijab dikatakan hijab. Ya, oke. Seterusnya, ya. Hanya masalahnya di sini, ya, ketika Allah berbicara masalah fikih, itu biasanya ayat-ayatnya tidak detail, ya. Misalnya dirikan salat, keluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut berapa rakaat. Iya kan? Tidak disebut secara detail, maka nanti akan diterangkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Zakat misalnya, apa saja yang wajib dizakati, berapa kadar zakat masing-masing tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci dalam Quran. Jadi bahagian fikih sebahagiannya ada yang sifatnya umum ya, tapi sebahagiannya itu nanti ada pendetailan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang masalah akidah itu detail ya, didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seterusnya ya. Karena itu dari sini jelas kaitan antara Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jelas nanti bahwa fungsi di antara fungsi sunnah ini, di samping dia sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, dia juga adalah sebagai apa? Penjelasan ya bagi hal-hal yang belum jelas yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Oke. Yang kedua, sumber hukum yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sunnah atau apa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan sunnah atau yang dimaksud dengan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pertama adalah perkataan Nabi. Perkataan Nabi itu hadis atau sunnah. Perbuatan Nabi atau pengakuan Nabi, ya, itu adalah sunnah. Apa contohnya?
Perkataan Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu ada niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatanya itu perbuatan Nabi, ya. Kalau perbuatan Rasulullah melakukan, tapi sahabat yang menceritakan, ya. Rasulullah berwudu, kemudian ditengok oleh sahabat. Itu perbuatan Nabi. Nah, di antara perbuatan di sini adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang bertanya, ya, maka yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya? Orang bertanya kepada Aisyah. Orang pengen tahu apa sih yang dilakukan Nabi dalam rumahnya? Kata Aisyah, kana yakunu fi mahnati ahlihi. Rasulullah itu kalau di rumah, ya, dia membantu keluarganya. Itu kata siapa? Aisyah. Membantu apa? Membantu masak, membantu, ya, macam-macam dibantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi mengatakan, ana sebaik-baik orang, dan saya juga termasuk orang yang paling baik kepada keluarga. Ya. Faiza hadaratis salat qama ilaiha. Kalau sudah masuk waktu salat, Rasulullah kemudian pergi ke masjid, ya. Oke. Yang sifatnya takrir, ya, pengakuan. Jadi bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi sahabat berbuat, ditengok oleh Rasulullah, Rasulullah tidak melarang dan tidak menyuruh. Nah, itu namanya apa? Takrir, pengakuan Nabi. Jadi ada Rasulullah itu pernah melihat seseorang sholat setelah sholat subuh 2 rakaat. Ya. Apa hukum sholat setelah sholat subuh? Apa hukumnya? Hukumnya makruh, sama seperti hukum setelah sholat asar. Ya. Ditengok oleh Nabi, sahabat ini dia sholat apa? 2 rakaat setelah sholat subuh. Maka dia mengatakan, sholatus subhi rakaatan. Kata Nabi, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Nah, itu kata Nabi. Ya. Faqala ar-rajulu, maka orang yang menambah 2 rakaat lagi tadi, setelah dia sholat subuh 2 rakaat salam, kemudian dia sholat 2 rakaat lagi, dia mengatakan, inni lam akun shallaitu raka'ataini allati qablahuma fa shallaituhuma al-an. Saya enggak sempat salat 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang saya melaksanakannya. Maka Rasulullah pun diam. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa boleh salat qabliyah subuh itu dilaksanakan setelah subuh kalau dia tidak sempat melaksanakannya sebelum sholat subuh. Ya, kalau dia rutin melakukan qabliyah, tiba-tiba nggak sempat, dia qadha, ya, dia tunaikan setelah sholat subuh. Boleh. Dalilnya ini, ya. Rasulullah diam, Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak juga menyuruh. Maka fa'tubira sukutuhu iqraran. Maka dianggaplah diamnya Rasulullah itu adalah sebagai iqrar, pengakuan, ya, bahwa sholat sunat qabliyah setelah sholat subuh itu boleh dilaksanakan bagi orang yang tidak melaksanakan sebelumnya. Baik. 15 menit lagi sampai 21.40, ya. Mengapa kita teruskan, ya? Kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah. Sunnah itu tadi sudah disebutkan, kedudukannya adalah rujukan kedua setelah Al-Quran.
Ya, setelah kita rujuk kepada Al-Qur'an, kita rujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukannya begitu. Dalam hal apa? Dalam hal urutan dia sebagai sumber hukum. Pertama Al-Qur'an, kemudian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian fungsi sunnah, fungsi hadis Nabi. Disebutkan di sini fungsi hadis Nabi itu adalah untuk menjelaskan, ya, mendetailkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu pertama, menjelaskan yang tidak jelas yang ada di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an menyebutnya secara global, dirikan salat. Perinciannya dijelaskan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cara salatnya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya, itu semuanya adalah dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya. Jadi sahabat lihat macam mana salat Nabi. Detail. Haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi perincian tentang haji, manasik haji, ya, nanti ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di sini fungsi sunnah atau fungsi hadis adalah sebagai penjelas, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian fungsi hadis juga bisa juga sebagai penetap hukum. Kalau hukum itu tidak disebut di dalam Al-Qur'an. Contoh, dari mana kita mengetahui bahwa laki-laki tidak boleh memakai emas? Ada nggak kita jumpai di dalam Al-Qur'an? Nggak ada. Kita tahunya adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu, ya, menetapkan hukum sebagaimana Al-Qur'an menetapkan hukum. Tapi ketika hadis menetapkan hukum, itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dari mana kita tahu bahwa memakai sutra haram bagi laki-laki? Adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke. Berikutnya adalah ijma'. Ini sumber hukum, ya. Ketika para mujtahid, para ulama, ya, dari umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sepakat dalam satu masa tentang satu hukum, maka, ya, itu menjadi ijma' bagi orang yang datang seterusnya wajib mengambil ijma' tersebut, kesepakatan tersebut, ya. Karena kata Nabi, umatku ini, umat Islam ini, para ulamanya tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan. Nggak mungkin. Sepakat dalam hal kebatilan. Nggak mungkin, kata Nabi. Ya, maka ijma'nya mereka, kesepakatan mereka dijadikan sumber hukum. Oke. Contohnya apa? Contoh ijma' sahabat. Nah, ini dalam hal faraid, ya. Kakek. Jadi meninggal seseorang, kemudian yang dia tinggalkan itu seorang kakek. Nah, ayahnya sudah nggak ada, kakeknya ada. Itu berapa bagian kakek? Maka nggak ada disebut dalam Quran, nggak ada disebut dalam hadis. Maka ijma' para sahabat, ya, kakek itu mengambil 1/6, ya, jika ada anak laki-laki. Ketika ayah tidak ada, ayah nggak ada, maka pindah ke kakek. Kakek dapat berapa? Seseorang meninggal, dia tinggalkan seorang anak laki-laki, ada kakek, maka kakek mendapat berapa? 1/6, ya, menggantikan ayah. Kedudukan ijma' ini urutannya yang ketiga dalam hal rujuk. Dalam hal dia dijadikan reference, ya. Jadi kalau tidak dalam Quran, kita cari dalam sunnah. Kalau nggak ada dalam sunnah, kita cari ijma' para ulama. Dan yang berikutnya adalah qiyas.
Kias ini tingkatan yang keempat. Ya. Kias ini ada rukunnya, ya. Contoh misalnya khamar. Khamar dulu tuh khamar namanya, kalau dalam Quran tuh bahasanya khamar, minuman keras, ya. Khamar itu perasan anggur masa itu. Itu hukumnya haram, kenapa? Karena memabukkan. Sekarang orang buat minuman keras bukan dari perasan anggur, ya. Apa hukumnya? Nah, ini memabukkan apa tidak? Memabukkan juga. Khamar memabukkan. Ini walaupun bukan namanya khamar, tapi memabukkan juga, maka sebabnya ilatnya namanya. Ini memabukkan di sini memabukkan, maka hukumnya jadi haram. Kalau di sini haram, di sini pun haram. Itu namanya apa? Qiyas. Sama seperti zakat padi, ya. Zakat padi nggak disebut di dalam Al-Quran. Yang ada korma dikiaskan, ya. Kira-kira begitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk sementara. Iya, sudah cukup nih ya untuk sementara. Pengantar dulu. Nanti akan datang kita teruskan beberapa istilah ya. Beberapa istilah yang ada dalam fikih seperti al-fardu, al-wajib, yang fardu, yang wajib, kemudian ada fardu aini, fardu ain, fardu kifayah, ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh, ada adaan, ada qadaan. Nah, istilah itu, adaan, qadaan, ada i'adah, i'adah dia mengulang. Nanti ini istilah-istilah yang kerap akan kita sebut dalam pembahasan fikih. Karena itu dalam mukadimah baik untuk kita sebutkan. Baik, untuk sementara kita cukupkan ya. Sampai di sini saya kembalikan kepada moderator ya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.